Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah Masjid Hasanah Bintaro yang rahmati Allah SWT, serta para madrasah Dzakirat atau komunitas dari sahabat Dzakirat yang muliakan Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita dan memimpin kita untuk selalu istiqamah dalam agama yang mulia ini. Tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesabaran Allah SWT untuk pelajari, mengamalkan, serta menyebarkan sunnah beliau di tengah kaum muslimin. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian syukur kepada Allah atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi sedang safar karena kami sedang ada kegiatan dengan di beberapa daerah dari Malang sampai Surabaya, ini kondisinya lagi di dalam perjalanan. Ya, kebetulan nanti malam akan ada safar lagi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberkahi waktu kita semua. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang keempat ya dari kajian kitab tauhid kita, yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas sekilas tentang yaitu mafhum kalimat Rabb, pengertian kalimat Rabb dalam Al-Quran dan Sunnah, dan beberapa pemahaman yang keliru dalam memahami kalimat Rabb tersebut. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan masih berkenaan dengan tauhid rububiyah, yaitu menunjukkan kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pasal yang ketiga, penulis Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan al-qaunu wa fitratuhu fi khudu'i wa ta'ati lillah. Makhluk segala angkasa raya ini, ya, al-qaun adalah makhluk segala ciptaan Allah SWT yang ada di jagat raya ini, di alam semesta ini, ya, dan fitrah makhluk itu sendiri dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan di dalam menjelaskan masalah ini? Apa maksud dari pembahasan pasal ini? Untuk melihatkan, untuk menjelaskan, memberikan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Kuasa, yang tidak bisa ditolak satupun keputusannya, dan makhluk semuanya berada di bawah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar tidak ada yang memahami adanya makhluk di antara makhluk yang dapat memberikan kemudaratan atau manfaat di alam semesta ini, sehingga mereka mempersekutukan Allah di dalam tauhid rububiyahnya. Maka telah kita jelaskan bahwa idhofah kepemilikan, Rabbul Mal, pemilik harta, atau Rabbul Bait, pemilik rumah, nisbah kepada mereka adalah nisbah kepemilikan yang sementara. Hakikat yang dimiliki adalah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, kan begitu. Ya, jadi makhluk pun dalam kepemilikan harta yang dimilikinya pun tidak dapat semena-mena, tidak dapat sekehendak hatinya untuk memanfaatkan atau berbuat sekehendak hatinya dengan hartanya tanpa mengikuti peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala atau kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh bahwa makhluk ini mau suka atau tidak suka, tau'an atau karhan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kerelaan, dengan ketundukan, dengan ikhtiar, ya, tunduk kepada Allah, atau dia terpaksa tunduk dalam bentuk yang lain, yaitu keterpaksaan yang dia tidak bisa
berbuat apa untuk dirinya, karena Allah yang berkuasa atas semua makhluk ini. Nah, seorang orang kaya, ya, dia bagaimanapun untuk menjaga hartanya, kalau Allah berkehendak semua hartanya akan hilang dalam sekejap waktu, Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan dia tidak bisa menahan atau menentang kehendak Allah. Kalau Allah sudah memutuskan seorang hamba harus wafat, meninggal, tidak bisa dia tolak bagaimanapun. Apapun kehendak Allah, secara terpaksa pun makhluk tidak bisa menolak. Maka dia pilih taat dalam kehentukan keikhtiarnya, itu dia kebaikan bagi dia. Kalau dia tidak mau taat secara ikhtiar, dia secara terpaksa pun mau tak mau dengan fitrahnya dia tidak bisa juga menentukan kehendak dirinya tanpa izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya betapa hebatnya seorang makhluk, namun dia tetap berada di bawah kehendak Allah secara mutlak. Di sini apa yang lahir dari kita? Pertama adalah taslim di amrillah. Sabar kalau jika mendapat ujian, kita benar-benar sabar menghadapinya. Karena walaupun kita bagaimanapun mengomel, mencela, apapun, yang bisa menghilangkan itu hanya Allah. Karena Allah yang berkuasa, maka kita tunduk dengan sepenuh hati kepada Allah, menerima dengan kesabaran kalau ada ujian. Kemudian hilangnya rasa sombong dan kecokan dalam diri kita. Karena apapun yang ada di tangan kita, itu berada di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah berkehendak dengan sekejap mata saja, semuanya bisa hilang, semua nikmat yang kita miliki. Semua kecerdasan, semua ilmu yang kita miliki, dengan sekejap bisa hilang semua. Kalau Allah berkehendak. Jadi hilang rasa congkak, rasa sombong. Ya, yang ada hanya rasa selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa hasad, banyak sekali penyakit sebenarnya. Jadi mempelajari tauhid ini, ya inti dari penyucian jiwa itu adalah benar-benar penyerahan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia benar-benar menyadari kehendak dan pilihannya itu hanya bisa didapatkan dan dia raih atas izin dan kehendak Allah SWT. Maka lahir lagi sikap tawakal kepada Allah. Jadi sebetulnya ketika kita belajar tauhid rububiyah, banyak sekali efeknya ke dalam jiwa kita di dalam menghadapi kesulitan ataupun berbagai perjalanan hidup ini. Ya. Kadang-kadang ada rasa takut yang berlebihan melihat musuh-musuh Islam umpamanya. Mereka menguasai, berbuat sekehendak semacam. Yakinlah, kehendak mereka itu terbatas. Jika Allah kehendaki, dengan sekejap saja betapapun semua mereka berlakukan hal yang untuk mencelakakan orang lain tidak akan bisa. Bagaimana dengan Fir'aun yang kekuasaan yang hebatnya? Nabi Musa lari karena dikejar dia. Kalau Allah berkehendak, Fir'aun ditenggelamkan dengan tanpa ada perlawanan sedikit pun dari Nabi Musa ditolong oleh Allah SWT. Nabi Nuh, ya, ketika kaumnya menentangnya secara keseluruhan terhadap Nabi Nuh diselamatkan Allah Subhanahu. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi yang ada dalam diri kita apa? Di samping mengharap nikmat Allah, kita yakin isti'anah kepada Allah dalam berusaha. Jadi bukan berarti di sini menyerah tanpa ada usaha. Karena di antara bentuk keyakinan kita adanya Allah yang berkuasa itu adalah isti'anah kepada Allah. Itu ibadah, berusaha. Isti'anah itu udah sambil berusaha. Kita yakin Allah akan memudahkan. Kita yakin Allah akan membantu kita. Nah ini nilai-nilai rububiyah ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah menjadikan musuh-musuhnya akan menindas hamba-hambanya yang beriman. Itu yakin gitu. Namun kadang-kadang ada fase-fase yang dialami oleh kaum muslimin, dia harus menghadapi tantangan sebagai apa? Nilai-nilai yang ditanamkan. Menunjukkan bahwa kesabaran yang mampu menghilangkan segala kesusahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali sebetulnya kita mendalami tauhid ini. Jadi mengkaji tauhid ini tidak hanya sekedar untuk menjelaskan kesesatan-kesesatan orang-orang musyrikin semata,
Tapi ada efek yang cukup dalam ke dalam hati seorang muslim ketika dia mendengar Allah itu Maha Kuasa atas segalanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ala kulli syai'in wakil. Itu ayat-ayat yang jika kita resapi dan kita renungkan, memberikan motivasi untuk kita untuk bangkit dari kesulitan. Dengan berusaha keras tawakal kepada Allah. Kita punya Rabb yang Maha Kuasa yang di tangannya segala ketentuan makhluk ini. Maka kita tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Allah mampu dengan sekejap orang yang miskin tiba-tiba kaya jadi kaya. Bisa. Allah mampu ketika sedang orang-orang kaya sedang berbuat semaunya, sekejap saja Allah bisa jatuhkan dia dengan kesesaraan. Nah, ini keyakinan seorang muslim harus. Jadi ketika di dalam nikmat dia tidak congkak, dia tidak sombong. Karena Allah bisa merubah nikmat yang sedang dinikmatinya, yang sedang dibanggakannya, ya dengan sekejap bisa berbalik menjadi sebuah bencana dan azab. Begitu pula seorang yang dalam kesulitan, dia tidak putus asa dengan rahmat Allah SWT. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Karena Allah mampu merubah keadaan kita dalam sekejap saja. Ya kan? Nah, ini sebetulnya yang harus dirasakan, didalami di dalam memahami kajian tauhid. Maka orang yang bertauhid kokoh, tidak ada kematian kecuali di tangan Allah, maka dia punya keberanian. Tapi bukan keberanian tanpa ada usaha untuk menjaga keselamatan diri. Karena Allah telah juga dia meyakini menciptakan sebab-sebab. Maka dia lakukan sebab sambil tawakal kepada Allah SWT. Karena sebab itu pun sendiri tidak akan memberikan efek-efek apapun kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh kita berobat sakit. Tetangga kita sakit kepala, beli Panadol sembuh. Kita beli sakit kepala, beli Panadol, sudah habis 5 biji, 5 tablet gitu ya. Tapi tidak. Inilah rahasianya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu memberi kesembuhan itu hanya Allah. Wa idza marid, kata Ibrahim dalam doanya, pernyataan Ibrahim, wa idza marid huwa yashfi. Wa yut'imu wa yasqin. Apabila aku sakit, dialah yang mampu memberikan kesembuhan. Bukan orang dalam kubur yang mati karena penyakit. Kalau seandainya dia bisa menyembuhkan penyakit orang, sudah memberikan kesembuhan untuk orang yang sakit setelah dia meninggal, tentu di waktu hidupnya akan lebih mampu dia menyembuhkan penyakitnya sendiri. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang orang-orang yang meminta kepada selain Allah SWT, syiriknya bukan hanya dari rububiyah uluhiyah saja, tapi juga rububiyah keyakinannya bahwa segala sesuatu itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan makhluk. Nah, jadi nilai-nilai tauhid ini sebetulnya jika kita dalami luar biasa sekali. Kita tidak akan butuh untuk mendengarkan motivasi-motivasi dari motivator. Karena tauhid kita jauh lebih hebat dari kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh motivator yang kadang-kadang menimbulkan keangkuhan diri, yang kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini benar nggak ini? Ya, PD bahasa orangnya. Tidak ada. Kita ini tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Maka diajar kita dalam setiap rakaat salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang kami sembah, engkau saja yang kami mohon pertolongan. Nah, ini pendidikan yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami di dalam memahami tauhid rububiyah ini. Sesungguhnya seluruh makhluk dengan langitnya, buminya, dan makhluk-makhluk yang ada di aflakihi, sekitar benda-benda cakrawala, ya apa namanya istilahnya, benda-benda langit, matahari, bulan, bintang-bintangnya, wadawab, segala binatangnya, wasyajari, pohon-pohonnya, ya madarihi, ya batu, daratan, lautan, malaikat, jin, manusia, semuanya khadi'un lillah. Mereka adalah makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawab menurunkan irada syariah dan irada kauniyah. Muti'un li amril kauni. Mereka semua tunduk kepada keputusan kauni Allah, itu irada kauniyah. Kalau Allah katakan kun, fayakun, tidak bisa. Maka dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, wa'lam law anna al-umma istamu ala infa'unka bi syai'in lam yanfa'unka bi syai'in illa bi syai'in qad kataballahu lak. Seandainya semua umat, semua manusia
Kalau kita semua dokter di dunia ingin memberikan obat untuk kita dari penyakit yang kita derita, seringan apapun penyakit yang kita derita, tidak bisa memberikan apapun buat kita kalau tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Illa bisyai'in kecuali sesuatu yang Allah telah takdirkan untuk. Walau istamau ala yaduruka bisyai'in lan yaduruka illa bisyai'in katabahu alaik. Jika mereka sepakat untuk menimpakan bahaya kepadamu, tidak akan bisa sama sekali. Kecuali memang sesuatu yang Allah takdirkan akan menimpamu. Itu yakin seorang muslim. Tawakalnya tinggi, tapi tawakal bukan berarti apa? Bukan berarti mengambil sebab-sebab. Karena tawakal dengan isti'anah itu tidak bisa dipisahkan. Tawakal dan isti'anah itu hubungannya dengan melakukan tindakan, sebab, berusaha. Ya. Namun dalam berusaha bukan berarti karena kehebatan kita bisa berhasil, tapi atas pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehebatan dokter dan obat kita sembuh dari penyakit, tapi atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini yang ingin ditanamkan sebenarnya kepada seorang muslim. Maka dia tidak tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam tujuannya dan permohonannya, tawakalnya, harapannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang di alam ini Allah yang menguasai ubun-ubunnya, gitu kan. Yang nggak bisa mengambil keputusan apa-apa, semua selama nggak akan bisa membuat keputusan apa-apa buat kita. Maka tidak perlu berharap kepada siapapun di dunia ini. Jangan berharap kepada makhluk, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di tangannya segala kebaikan, segala ketentuan, yang maha kaya. Baik. Lalu disebutkan oleh Allah SWT, walau aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa qarhan. Kepadanya lah tunduk segala makhluk, ya, man, siapa saja yang di langit, itu seluruh, siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi, tau'an, secara sukarela. Wa qarhan, dan terpaksa. Tidak bisa. Kalau Allah sudah tentukan dia tidak mau sakit, Allah, ketentuan Allah tetap berlaku sama dia. Bagaimanapun dia melindungi dirinya, bagaimanapun dia melakukan sebab-sebab untuk menyelamatkan dirinya, ya, dia tidak akan bisa kalau tanpa izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kepadanya tunduk siapa saja yang di langit. Siapa saja yang di langit? Malaikat, seluruh makhluk Allah, bintang, bulan, matahari, musakhkharatin bi amri, berjalan atas kehendak Allah, keputusan Allah SWT. Bila matahari Allah kehendaki untuk padam, padam. Tidak akan ada yang bisa menghalangi satu pun keputusan Allah SWT. Disinilah nilai apa tadi? Tawakal kita, isti'anah kita, jauh dari sifat hasad, sombong, ya kan, putus asa, nggak ada dalam cerita dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa Anda harus bersedih? Anda pula Rabb yang paling kaya, mampu memberi rezeki semua makhluk. Masa tidak akan mampu memberi Anda rezeki? Tapi kekurangan yang Anda miliki bukan karena Allah benci. Mungkin Allah ada pesan-pesan yang harus kau sadari dalam dirimu dari tindakan Allah. Imma mengoreksi kesalahan secara ada kesalahan dosa yang membuat rezeki kita jauh, boleh jadi adalah sebagai bentuk ujian cobaan yang meningkatkan derajat keimanan kita. Para anbiya melalui ujian. Bahkan para anbiya, kata Rasulullah, orang yang paling berat ujiannya. Dan kemudian tingkatan keimanan berikutnya dan berikutnya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang lain lagi, ini dalil-dalil ayat-ayat menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari makhluk ini dapat menentukan nasib dan hidupnya atas kehendak dia sendiri, tidak ada. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang sombong dengan penemuan-penemuan mereka. Kejadian corona sekarang kan, coba lihat, semua dunia berupaya mencari solusi, mencari obat. Kalau Allah kehendaki belum akan ditemukan, masihkah dunia sekarang membanggakan teknologi penelitian-penelitian mereka? Hanya dengan satu makhluk yang Allah ciptakan ini habis semua teknologi mereka banggakan. Alat tempur yang mereka buat dengan kecanggihan luar biasa, nggak bisa bunuh corona. Ya,
ataupun alat pendeteksi ya virus apapun segala macam, mereka tidak bisa mendeteksi. Ya, luar biasa. Maka seorang muslim, dialah orang hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dengan tau'an, dengan penuh ketaatan yang memang adalah ikhtiariyahnya ada. Di pahala bagi dia. Surga bagi orang yang taat, tau'an, yang taat dalam kerelaan dan keimanan. Wa qarhan, ada orang yang tidak bisa. Para ulama menjadikan tafsir ini banyak sekali penjelasan ulama. Ada mengatakan tau'an di sini adalah yaitu orang-orang yang beriman yang taat kepada perintah-perintah Allah, iradah syariahnya. Penuh ketaatan, pilihan, ya, bukan terpaksa. Ada yang mengatakan sebaliknya, orang yang terpaksa itu adalah orang-orang kafir yang dia tidak bisa menolak kehendak Allah kalau Allah sudah berkehendak kepada dia untuk diazab, ya, untuk diberikan berbagai kehinaan, tidak bisa. Ya. Ada pula yang menafsirkan korban di sini adalah Allah orang kafir yang begitu dipaksa untuk beriman oleh Allah SWT. Bagaimanapun upayanya lari, maka sebagian yaitu masuk Islam dia atas ketakutan dengan pedang, setelah diperangi baru mereka mau masuk Islam. Ada yang menjelaskan demikian para ahli tafsir juga. Ya. Tapi kaitannya ini adalah antara iradah syariah dan iradah kauniyah. Adapun iradah kauniyah, semua makhluk tau'an karhan harus tidak punya pilihan mereka kalau iradah kauniyah. Iradah syariah yang tidak mutlak terjadi baru mereka punya pilihan. Dan orang yang terpuji itu adalah yang ikuti iradah syariah Allah Subhanahu wa taala. Karena iradah syariah kehendak Allah secara syar'i, perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, itu wahyu Allah wahyukan pada para rasul, itu disebut iradah syariah. Dan ini yang di situ ada ibtila. Ya, ada ujian. Bagi orang beriman, bagi orang yang sabar, bagi orang bertakwa, dan seterusnya. Baik. Kemudian, ballahu ma fis samawati wal ardi kullu qanitun. Demikian miliknya lah semua apa yang di bumi dan di langit. Ya Allah semua. Kok kita minta kepada selain Allah? Kok kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Semua di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Kullu qanitun, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan kepada angin untuk menghabisi sebuah negara, Allah perintahkan pada laut untuk mengeluarkan airnya ke daratan, jadi tsunami. Allah perintahkan kepada gunung untuk mengeluarkan lavanya, tidak ada yang bisa menolak. Jepang yang membanggakan bisa mendeteksi tsunami, bagaimana ketika datang tsunami kepada mereka? Dapat menyelamatkan diri mereka? Nah, jangan sesekali kita mencoba membuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jika makhluk menyadari dia ini adalah makhluk tidak punya pilihan kecuali atas harus kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah berarti makhluk di sini majbur, Ustaz, tidak punya pilihan? Allah Subhanahu wa taala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak bertentangan antara ayat-ayat orang berkehendak secara mutlak dengan makhluk punya diberi pilihan, diberi akal. Maka kalau makhluk tidak punya akal, tidak dibebani dengan aturan-aturan agama. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tidak dihisap. Ya. Anak kecil yang belum balik. Banyak sekali. Ini berarti makhluk itu kalau untuk ikut iradah syariah, mereka tidak ada ijbar. Ya, tidak majbur mereka. Karena jalan hak Allah terang kepada mereka. Baik. Kemudian di mana lain, walillahi yasjudu man fis samawati wa ma fil ard lillah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabatin wa malaikatu wa hum la yastakbirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi yasjudu ma fis samawati. Kepada Allah lah sujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Min dabatin, ya.
daripada binatang-binatang yang melata, baik manusia atau jin segala macam, wal malaikat dan malaikat, wal malaikat wahum la yastakbirun. Malaikat makhluk yang mulia saja mereka tidak menyombongkan diri. Mereka juga beribadah kepada Allah, sujud. La ya'sunallah ma amara wa yaf'alun ma yu'mar. Mereka tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan. La ya'sunallah ma amara.